Ketika seorang wanita mulai mencurahkan masalah-masalahnya kepada Anda, kebanyakan pria mengira itu hanya percakapan biasa. Padahal kenyataannya, itu tidak pernah sekadar ngobrol. Seorang wanita tidak membagikan pergumulannya kepada setiap pria yang ia temui. Jika ia bercerita tentang hal-hal yang membuatnya tertekan, lelah, atau gelisah, itu berarti ada sesuatu yang jauh lebih dalam sedang terjadi. Dan tidak, maknanya tidak selalu seperti yang Anda bayangkan. Selamat datang di channel ini, para pria. Di sini kita membahas kebenaran-kebenaran yang sering dihindari banyak orang. Karena jika Anda benar-benar ingin memahami wanita, Anda tidak bisa hanya fokus pada apa yang mereka ucapkan. Anda harus memperhatikan mengapa mereka mengatakannya kepada Anda. Di titik inilah kebanyakan pria benar-benar gagal memahami permainan ini. Ketika seorang wanita menceritakan masalahnya, itu bisa berarti ia mempercayai Anda. Bisa juga berarti ia sedang menguji Anda. Bahkan bisa jadi, ia sedang mencoba membebankan sesuatu yang sebenarnya bukan tanggung jawab Anda. Hal ini terdengar kontroversial, karena banyak pria dibesarkan dengan keyakinan bahwa mereka harus menjadi terapis, penampung emosi, atau penyelamat. Namun jujur saja, pria yang terjebak dalam peran itu jarang sekali berada di posisi yang kuat. Di sini saya ingin menunjukkan kepada Anda apa yang sebenarnya terjadi di balik permukaan. Cara Anda merespons masalah-masalahnya akan menentukan apakah ia melihat Anda sebagai pria yang ia hormati atau hanya sebagai pria lain yang ia gunakan untuk membuang stres. Tidak ada posisi di tengah-tengah. Tetaplah bersama saya, karena setelah ini Anda tidak akan pernah lagi mendengar keluhan seorang wanita dengan cara yang sama. Anda akan memahami pesan tersembunyi di balik kata-katanya dan tahu persis bagaimana memosisikan diri sehingga Anda tidak terkuras, tetapi justru dipandang sebagai pria yang tidak bisa ia hormati. Pertama, ia sedang menguji Anda. Ketika seorang wanita menceritakan masalahnya, hal pertama yang perlu Anda pahami adalah ini. Seringkali ia tidak sedang mencari solusi. Ia sedang memperhatikan reaksi Anda. Ini adalah salah satu ujian paling umum, namun paling jarang dipahami pria. Seorang wanita tidak akan berkata secara langsung bahwa ia sedang menguji kekuatan, kesabaran, atau kepemimpinan Anda. Sebagai gantinya, ia akan membagikan sesuatu yang membuatnya frustasi, sesuatu yang membuatnya tertekan, atau sesuatu yang mengguncang emosinya. Dan ia mengamati Anda dengan sangat seksama, meskipun Anda tidak menyadarinya. Coba pikirkan seperti ini. Pria diuji di banyak bidang kehidupan. Di tempat kerja, Anda diuji oleh tenggat waktu dan persaingan. Di gym, Anda diuji oleh beban yang Anda angkat dan disiplin yang Anda miliki. Dalam hubungan, bentuk ujiannya memang berbeda, tetapi sama nyatanya. Seorang wanita ingin tahu apakah Anda bisa tetap tenang ketika ia tidak tenang. Jika Anda mampu menjaga ketenangan saat ia emosional, itu memberi sinyal bahwa Anda adalah sosok yang kokoh. Jika Anda panik, kehilangan kendali, atau langsung berusaha memperbaiki semuanya, Anda gagal dalam ujian tersebut. Kebanyakan pria membuat kesalahan dengan langsung bertindak seperti pemadam kebakaran, berusaha memadamkan setiap api emosi yang ia bawa. Mereka berpikir ini akan membuat wanita itu menyukai mereka, namun inilah kebenarannya. Ketika Anda terlalu cepat terjun, Anda menunjukkan bahwa emosinya memiliki kuasa atas diri Anda. Anda memperlihatkan bahwa badai emosinya mampu menggoyahkan keseimbangan Anda. Hal itu tidak menumbuhkan ketertarikan, justru mematikannya. Kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk tetap tenang, mendengarkan tanpa terseret ke dalam kekacauan, dan menunjukkan melalui bahasa tubuh serta nada suara bahwa apapun yang ia lemparkan, Anda tetap berdiri teguh. Itulah yang sebenarnya ia cari. Ia tidak selalu ingin Anda menyelesaikan drama pekerjaannya, tekanan keluarganya, atau konflik dengan teman-temannya. Ia ingin merasakan apakah Anda mampu tetap stabil ketika keadaan mulai goyah. Bayangkan seorang kapten yang mengemudikan kapal. Ombak menghantam keras, angin meraung, badai mengamuk. Para awak memandang kaptennya. Jika sang kapten panik, seluruh kapal akan celaka. Namun jika ia berdiri mantap, tangan tetap tenang di kemudi, suara stabil memberi arahan, semua orang akan merasa lebih tenang meskipun badai belum berlalu.
Begitulah cara kerjanya dengan wanita. Anda adalah kaptennya. Ia sedang melihat apakah Anda mampu mengarahkan kapal dengan lurus di tengah badai emosinya. Ketika Anda memahami ini, segalanya berubah. Anda berhenti bereaksi seperti pria kebanyakan yang sibuk membuktikan nilai dirinya. Sebaliknya, Anda menunjukkan melalui kehadiran Anda bahwa Anda tidak mudah terguncang. Dari situlah, ia tahu bahwa Anda layak diikuti, dihormati, dan dipercaya. Kedua, Anda dijadikan tempat pembuangan. Ada perbedaan besar antara seorang wanita yang berbagi hidupnya dengan Anda dan seorang wanita yang menggunakan Anda sebagai tempat pembuangan emosinya. Kebanyakan pria tidak tahu di mana garis pembatas itu berada. Akibatnya, mereka terkubur di bawah beban masalah yang sebenarnya bukan milik mereka. Jika Anda tidak waspada, Anda akan mendapati diri Anda kelelahan, terus-menerus mendengarkan keluhan yang tidak ada habisnya, sementara ia pergi dengan perasaan lebih ringan dan Anda ditinggalkan dengan beban yang semakin berat. Inilah kesalahan yang sering dilakukan pria. Mereka menyamakan sikap suportif dengan menjadi tempat sampah emosi. Mendukung tidak berarti menyerap seluruh stresnya. Mendukung berarti memberi kehadiran, kepemimpinan, dan sudut pandang. Namun banyak wanita, terutama ketika mereka merasakan seorang pria terlalu ingin menyenangkan, akan mulai menumpahkan segalanya. Hari kerja yang buruk, pertengkaran dengan teman, drama keluarga yang tak berujung. Seiring waktu, ini berubah menjadi pola. Anda tidak lagi dipandang sebagai pria, melainkan sebagai wadah bagi energi negatif. Anda perlu menyadari kapan pergeseran ini terjadi. Jika setiap percakapan selalu berakhir dengan keluhannya, dan Anda hanya mengangguk, mendengarkan, serta memberi saran yang pada akhirnya ia abaikan, selamat, Anda telah menjadi tempat pembuangan emosinya. Dan inilah bagian yang sering mengejutkan. Wanita sebenarnya tidak menghormati pria yang membiarkan hal ini terjadi. Ya, mungkin ia merasa lega untuk sementara waktu, namun dalam jangka panjang, ia mulai melihat Anda sebagai sosok yang lemah, seseorang yang bisa ia isi, tetapi tidak pernah ia kagumi. Pikirkanlah, apakah raja, pemimpin, atau pria-pria kuat duduk diam menanggung drama semua orang? Mereka menetapkan batas. Mereka tahu energi mereka berharga. Mereka tidak membiarkan diri mereka terkuras oleh beban emosional yang tidak ada akhirnya. Ini tidak berarti Anda tidak pernah mendengarkan masalahnya. Artinya, Anda tidak membiarkan masalahnya menjadi masalah Anda. Ketika Anda merasakan ia mulai menumpahkan terlalu banyak, Anda tidak perlu bersikap kasar atau dingin. Anda cukup mengarahkan ulang. Anda bisa mengakui apa yang ia rasakan, lalu mengarahkan percakapan ke solusi, pertumbuhan, atau bahkan hal yang lebih ringan. Itu menunjukkan bahwa Anda bukan spons emosi. Anda adalah pria dengan standar. Dan inilah pelajaran yang perlu tertanam kuat di benak setiap pria. Semakin Anda membiarkan ia menumpahkan energi negatif ke dalam dunia Anda, semakin berkurang rasa hormatnya kepada Anda. Ia mungkin datang kembali dengan lebih banyak masalah, tetapi itu tidak berarti ia menghargai Anda. Itu berarti ia menggunakan Anda. Rasa hormat sejati tumbuh ketika Anda adalah pria yang tidak membiarkan dirinya terseret ke dalam pusaran emosi tanpa akhir. Seorang wanita akan selalu menguji seberapa banyak yang mau Anda tanggung. Jika Anda menanggung terlalu banyak, ketertarikan itu memudar. Jika Anda berdiri teguh dan menjaga energi Anda melihat Anda sebagai pria yang kuat. Dan kekuatan bukan kelemahan yang membuatnya tetap tertarik. Ketiga, tanda ketertarikan yang tersembunyi. Ketika seorang wanita menceritakan masalahnya, terkadang itu bukan tentang mencari kelegaan atau melakukan manipulasi. Terkadang, itu tentang ketertarikan. Sayangnya, kebanyakan pria sama sekali tidak menyadari hal ini karena mereka terlalu fokus pada apa yang ia katakan, bukan pada alasan mengapa ia mengatakannya. Ketertarikan tidak selalu muncul dalam bentuk senyuman, tawa, atau godaan yang jelas. Kadang, ketertarikan muncul dalam cara yang sunyi dan rapuh, ketika ia membiarkan Anda masuk ke dunia pribadinya. Coba pikirkan. Wanita secara alami berhati-hati. Mereka tidak sembarangan membuka ketidakamanan dan masalah pribadi kepada pria yang tidak mereka pedulikan. Jika ia membuka pintu itu untuk Anda, itu adalah sinyal bahwa ia melihat Anda berbeda dari yang lain.
Seolah-olah ia berkata bahwa ia merasa cukup aman untuk menunjukkan sisi dirinya yang biasanya ia sembunyikan. Itu adalah tanda awal ketertarikan yang sangat berharga. Mungkin tidak semencolok pujian, tetapi maknanya jauh lebih dalam. Disinilah kebanyakan pria melakukan kesalahan besar. Alih-alih mengenalinya sebagai tanda ketertarikan, mereka justru menempatkan diri sendiri ke dalam zona teman. Mereka berubah menjadi sahabat emosional, pria yang ia hubungi larut malam untuk mengeluh tentang pria lain yang menyakitinya. Sementara pria itu berpikir bahwa ia istimewa karena ia dipercaya, sang wanita justru berpikir bahwa ia bisa didengarkan tanpa perlu dihormati. Inilah sebabnya Anda tidak boleh menyamakan keterbukaan dengan ketertarikan otomatis. Anda harus membaca situasinya dengan tepat dan merespon sebagai pria, bukan sebagai buku harian pribadinya. Kuncinya terletak pada cara Anda menangani percakapan tersebut. Jika ia membagikan sesuatu yang rapuh, jangan terburu-buru memperbaikinya, dan jangan ikut larut secara emosional. Tetaplah menjaga energi yang tenang dan stabil, sambil menunjukkan bahwa Anda adalah pria yang membawa lebih dari sekedar kata-kata. Anda membawa arah. Sedikit humor ringan, sudut pandang yang matang, dan kepercayaan diri sangat berarti di sini. Sebagai contoh, jika ia stres dengan pekerjaannya, alih-alih tenggelam dalam dramanya, Anda bisa mengatakan sesuatu yang menenangkannya tanpa meremehkan perasaannya. Keseimbangan itu menunjukkan bahwa Anda bukan sekedar pendengar, tetapi seseorang yang mampu memimpin secara emosional. Dan inilah keindahannya. Ketika ketertarikan tersembunyi dalam caranya membuka diri, respons Anda akan menentukan apakah ketertarikan itu tumbuh atau mati. Tangani dengan kekuatan, dan ia akan melihat Anda sebagai pria yang bisa ia sandari, pria yang ia hormati, dan ya, pria yang ia inginkan. Tangani dengan kelemahan, dan Anda akan terjebak selamanya dalam kategori teman yang selalu mendengarkan, sementara pria lain yang tahu cara memimpin mengambil peran yang sebenarnya Anda inginkan. Jadi, lain kali ketika seorang wanita datang kepada Anda membawa masalah-masalahnya, berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri sendiri. Apakah ini sekadar meluapkan beban, atau ini caranya menunjukkan kepercayaan dan ketertarikan yang halus? Jika yang kedua, jangan sia-siakan momen itu. Ambil peran Anda, tetap tenang, dan biarkan ia melihat sosok pria yang kepadanya ia berani membuka diri. Keempat, kepercayaan atau manipulasi. Ketika seorang wanita membagikan masalahnya kepada Anda, itu bisa berarti dua hal yang sangat berbeda. Kepercayaan yang tulus atau manipulasi yang samar. Bagian sulitnya adalah mengetahui mana yang sedang Anda hadapi, karena di permukaan, keduanya tampak persis sama. Ia terbuka, ia bercerita, ia membiarkan Anda masuk ke dunianya. Namun, motif di baliknya bisa memperkuat hubungan atau justru perlahan-lahan mengurasnya. Ambil contoh Budi dan Sari. Budi adalah pria yang kokoh, pekerja keras, setia, dan peduli dengan sepenuh hati. Di awal hubungan, Sari sering membuka diri tentang pekerjaannya yang penuh tekanan, drama keluarganya, atau rasa tidak amannya. Dan Budi menyukainya. Ia berpikir, dia mempercayaiku. Dia menunjukkan sisi dirinya yang tidak ia tunjukkan kepada orang lain. Dan pada awalnya, Budi tidak salah. Sari memang bersandar padanya karena ia melihat Budi sebagai tempat berpijak yang kuat. Namun seiring waktu, polanya berubah. Bukan lagi sesekali momen rapuh, tetapi setiap percakapan selalu berputar pada masalah Sari. Itu bukan lagi sekadar kepercayaan, melainkan ketergantungan. Dan tanpa disadari, Budi berubah menjadi penopang emosionalnya. Tiba-tiba, masalah Sari mulai mengarahkan jalannya hubungan mereka. Jika Sari sedang kesal, seluruh malam mereka rusak. Jika Sari mengalami hari yang buruk, Budi harus ikut memikulnya. Itu bukan kepercayaan lagi, itu manipulasi, entah disengaja atau tidak. Disinilah para pria perlu benar-benar menajamkan kesadaran mereka. Ketika seorang wanita mempercayai Anda, itu sehat. Ia memperlihatkan pergumulannya, tetapi itu tidak mendefinisikan seluruh hubungan. Ia cukup menghargai energi Anda, sehingga tidak terus-menerus membebani Anda. Anda adalah tempat aman baginya, bukan sasaran pelampiasan. Namun ketika itu berubah menjadi manipulatif, keseimbangan kekuasaan bergeser. Anda tidak lagi menjadi pasangan,
Anda menjadi pelayan emosionalnya. Dan semakin lama Anda memainkan peran itu, semakin cepat ketertarikannya memudar. Perbedaannya terletak pada batasan. Dalam kasus Budi, ia tidak pernah menetapkannya. Ia mengira pendengar yang sabar tanpa batas adalah wujud cinta, padahal yang terjadi justru mengikis rasa hormat Sari. Sari tidak lagi melihat pria yang kuat. Ia melihat seseorang yang membungkuk di bawah beban suasana hatinya. Dan ketika rasa hormat hilang, ketertarikan akan menyusul tak lama kemudian. Jika Anda ingin tahu apakah ini kepercayaan atau manipulasi, lihatlah polanya. Apakah ia sesekali membawa masalahnya kepada Anda, sambil tetap menghargai waktu, energi dan kehadiran Anda? Itu kepercayaan. Atau apakah ia menjadikannya siklus tanpa henti, di mana peran Anda dalam hubungan hanyalah menyerap energi negatif dan berjalan di atas kulit telur demi emosinya? Itu manipulasi, meskipun ia sendiri tidak menyadarinya. Solusinya bukan dengan menutup diri atau membungkamnya. Solusinya adalah menarik garis yang jelas. Dengarkan, tetapi jangan tersesat. Dukung, tetapi jangan berubah menjadi tempat sampah emosional. Wanita yang benar-benar menghargai Anda akan menghormati batasan Anda. Dan ketika ia melihat bahwa Anda tidak membiarkan masalahnya mengendalikan diri Anda, kekagumannya justru akan bertambah. Kelima, jebakan terapis. Salah satu cara tercepat seorang pria kehilangan rasa hormat dalam hubungan adalah dengan terjebak dalam apa yang saya sebut jebakan terapis. Ini terjadi ketika Anda berhenti menjadi prianya dan mulai bertindak seperti konselornya. Seorang wanita berbagi masalah, dan alih-alih berdiri teguh sebagai pasangannya, Anda berubah menjadi analis emosinya. Anda membedah, menganalisis, dan terus-menerus berusaha memperbaiki perasaannya. Pada awalnya, ia mungkin menghargainya. Namun seiring waktu, ia berhenti melihat Anda sebagai pria yang kuat dan menarik, dan mulai melihat Anda sebagai pengasuh emosionalnya. Inilah yang sering disalahpahami pria. Pertama, mereka berusaha menyelesaikan setiap masalah yang ia bawa. Jika ia mengeluh tentang pekerjaan, mereka langsung berkata, "Kamu harus bicara dengan atasanmu," atau "Cobalah atur harimu seperti ini." Kedengarannya membantu, tetapi kenyataannya itu mematikan ketertarikan. Mengapa? Karena ia tidak selalu mencari solusi. Ia sedang menguji apakah Anda mampu mendengar masalahnya tanpa kehilangan ketenangan. Terlalu sering memperbaiki segalanya membuat Anda tampak putus asa untuk menyenangkan. Kedua, banyak pria justru membenarkan energi negatif alih-alih memimpinnya keluar. Misalnya, ketika ia mengeluh tentang temannya, pria itu mengangguk dan berkata, "Iya, dia memang menyebalkan." Itu tidak mengangkat energinya. Itu justru menenggelamkan Anda berdua. Lama-kelamaan, Anda bukan lagi pria yang membuatnya merasa lebih baik. Anda adalah pria yang duduk di lumpur bersamanya. Lalu bagaimana cara yang benar? Alih-alih menjadi terapis, Anda perlu menjadi batu karangnya. Artinya, mendengarkan tanpa menghakimi, tetapi tidak tenggelam dalam emosinya. Ketika ia meluapkan stres tentang pekerjaan, jangan langsung melompat ke solusi. Respons yang lebih tepat adalah, "Aku dengar apa yang kamu rasakan. Itu memang berat, tapi kamu sudah melewati hal yang lebih besar sebelumnya. Kamu juga akan melewati ini." Perhatikan bedanya. Anda tidak memperbaikinya untuk dia. Anda mengingatkannya akan kekuatannya sendiri. Pendekatan kuat lainnya adalah mengalihkan arah. Jika ia mulai terjebak dalam pusaran negatif, Anda tidak ikut tenggelam. Anda mengakui perasaannya, lalu menggeser energinya. Misalnya, jika ia stres karena atasannya, Anda bisa berkata, "Lupakan dia dulu. Ceritakan tentang proyek yang membuatmu bersemangat minggu lalu." Itu menunjukkan kepemimpinan. Anda tidak mengabaikan masalahnya, tetapi Anda juga tidak membiarkannya menguasai momen. Dan inilah aturan emasnya. Jangan pernah biarkan ia melihat Anda terkuras oleh emosinya. Ketika nada suara Anda tetap tenang, bahasa tubuh Anda stabil, dan kata-kata Anda seimbang antara empati dan arah, ia merasa aman dan menghormati Anda. Anda menunjukkan bahwa Anda bisa mendengarkan tanpa ikut hancur. Itulah yang menjaga ketertarikan tetap hidup.
Pada akhirnya, ia tidak membutuhkan terapis lain. Ia membutuhkan pria yang bisa ia kagumi. Pria yang mampu mengarahkan energi hubungan tanpa dikendalikan olehnya. Jika Anda menguasai keseimbangan ini, Anda tidak akan pernah terjebak dalam jebakan terapis lagi. Keenam, batasan itu penting. Jika ada satu hal yang membedakan pria kuat dan pria lemah dalam hubungan, itu adalah batasan. Tanpa batasan, Anda menjadi pria yang membungkuk mengikuti setiap gelombang emosi yang ia kirimkan. Dengan batasan, Anda menjadi pria yang ia hormati, pria yang ia tahu tidak bisa dimanipulasi atau dikuras. Dan jangan salah, cara Anda menangani masalah seorang wanita adalah cerminan paling jelas dari posisi batasan Anda. Kebanyakan pria takut menetapkan batasan karena mereka mengira itu membuat mereka tampak dingin atau tidak peduli. Mereka takut ia akan marah atau lebih buruk lagi, pergi. Jadi mereka memilih diam, menyerap semuanya, dan meyakinkan diri bahwa itulah cinta. Namun inilah kebenarannya. Cinta tanpa batasan akan berubah menjadi rasa kesal. Semakin banyak Anda memikul hal yang bukan milik Anda, semakin Anda kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri. Dan pada akhirnya, ia pun kehilangan rasa hormat terhadap Anda. Batasan bukan berarti menutup dirinya atau mengabaikan perasaannya. Batasan berarti menarik garis antara dunianya dan dunia Anda. Misalnya, jika ia terus-menerus menumpahkan detail drama pekerjaannya, Anda tidak duduk di sana seperti spons. Anda bisa berkata, "Aku paham atasanmu sulit, tapi jangan biarkan dia merusak malam kita. Mari fokus pada kita." Itu adalah batasan. Anda menunjukkan kepedulian, sekaligus menegaskan bahwa Anda tidak akan membiarkan energi negatif mengatur dinamika di antara kalian. Batasan lain adalah waktu. Jika ia selalu menelepon di tengah jam kerja Anda hanya untuk meluapkan emosi, Anda tidak meninggalkan segalanya dan mendengarkan selama 1 jam. Pria yang kuat akan berkata, "Aku sedang sibuk sekarang, nanti aku hubungi lagi." Itu bukan penolakan, itu penghormatan pada diri sendiri. Itu menunjukkan bahwa meskipun Anda ada untuknya, misi dan prioritas Anda tetap utama. Dan percayalah, wanita lebih mengagumi itu dibanding pria yang mengorbankan segalanya hanya untuk mendengarkan. Batasan juga melindungi Anda dari manipulasi. Jika seorang wanita belajar bahwa setiap kali ia menumpahkan masalahnya, Anda akan mengikuti suasana hatinya, ia akan terus melakukannya. Namun ketika ia sadar Anda tidak mudah digoyahkan, ia akan menyesuaikan diri. Ia membawa masalahnya dengan cara yang lebih sehat atau bahkan menyelesaikannya sendiri sebelum datang kepada Anda. Dan inilah bagian menariknya. Batasan tidak melemahkan ketertarikan. Batasan justru memperkuatnya. Pria tanpa batas mudah dilupakan. Pria dengan standar memiliki daya tarik. Ketika Anda menegakkan batasan dengan tenang, mungkin ia akan menguji Anda pada awalnya. Namun jauh di dalam, ia merasa lebih aman. Ia tahu Anda tidak takut memimpin, tidak takut berkata tidak, dan tidak takut melindungi energi Anda. Pada akhirnya, batasan bukan hanya untuk Anda, tetapi untuk hubungan itu sendiri. Batasan menciptakan keseimbangan, menjaga rasa hormat tetap hidup, dan memastikan masalahnya tidak pernah menenggelamkan tujuan hidup Anda. Tanpa batasan, Anda akan tenggelam. Dengan batasan, Anda akan bangkit sebagai pria yang secara alami ingin ia ikuti. Ketujuh, ubah masalah menjadi kekuatan. Disinilah semuanya menyatu. Ketika seorang wanita menceritakan masalahnya, itu tidak harus menguras Anda, membuat frustasi, atau menjebak Anda dalam peran terapis. Jika Anda tahu cara menanganinya, momen-momen itu justru bisa membangun pengaruh Anda, meningkatkan rasa hormatnya, dan memperkuat hubungan. Masalahnya bisa menjadi kekuatan Anda, jika Anda memainkannya dengan benar. Kebanyakan pria mendengar keluhan wanita dan berpikir, "Ini lagi," atau mereka panik mencoba memperbaiki segalanya demi mendapat apresiasi. Itu pola pikir yang keliru. Pola pikir yang benar adalah ini.
Setiap kali ia membawa masalahnya kepada Anda, ia sedang memberi Anda kesempatan untuk memimpin. Ia sedang menyerahkan sebuah momen untuk melihat apakah Anda adalah pria yang runtuh di bawah tekanan atau pria yang mampu bangkit dan mengarahkan energi ke depan. Pikirkan para pemimpin besar sepanjang sejarah. Mereka bukan orang-orang yang menghindari tantangan. Mereka adalah orang-orang yang mengubah tantangan menjadi peluang. Begitu pula cara Anda memperlakukan masalah seorang wanita. Alih-alih melihatnya sebagai beban, lihatlah sebagai panggung untuk menunjukkan ketenangan, kekuatan, dan arah. Begini caranya. Saat ia meluapkan emosi, jangan tenggelam di dalamnya. Tetap tenang. Biarkan ia merasakan bahwa seberapapun berantakannya perasaannya, Anda tetap stabil. Itu saja sudah membangun kepercayaan dan ketertarikan. Lalu alih-alih mencoba menyelesaikan segalanya, bingkai masalahnya dengan cara yang memberdayakan kalian berdua. Jika ia berkata, "Atasanku benar-benar menyebalkan," Anda tidak sekedar mengangguk atau ikut mengeluh. Anda bisa berkata, "Sepertinya dia juga sedang tertekan, tapi aku tahu kamu bisa menghadapinya. Kamu selalu menemukan jalan." Dengan satu kalimat, Anda memberi dukungan, menyoroti kekuatannya, dan menggeser energi dari negatif menjadi berdaya. Dan ketika waktunya tepat, gunakan humor. Tidak ada yang mengubah masalah berat menjadi ringan sekuat humor yang tepat. Itu memutus siklus negatif dan mengingatkannya bahwa hidup tidak seberat yang ia rasakan saat itu. Itu juga bentuk kepemimpinan, membimbingnya keluar dari badai bukan dengan paksaan, tetapi dengan energi. Keindahannya adalah ini. Semakin sering Anda menangani masalahnya dengan cara ini, semakin ia mengaitkan Anda dengan kekuatan dan rasa lega. Anda bukan pria yang terseret turun. Anda adalah pria yang mengangkatnya tanpa terlihat berusaha. Dan itulah kekuatan. Karena kini, setiap kali hidup melemparkan tantangan, Anda adalah pria yang ia cari. Bukan sekadar untuk meluapkan beban, tetapi karena ia merasa lebih baik saat berada di dekat Anda. Jadi ingatlah, masalahnya bukan sekadar masalah. Itu adalah peluang tersembunyi. Peluang untuk menunjukkan ketenangan di bawah tekanan. Peluang untuk menetapkan batasan. Peluang untuk memimpin dengan percaya diri. Tangani dengan benar, dan Anda tidak hanya akan bertahan dari badai emosinya. Anda akan menjadi jangkar yang tak bisa ia bayangkan tanpanya. Ketika seorang wanita menceritakan masalahnya, itu tidak pernah acak. Itu adalah ujian, sinyal, atau momen untuk melihat pria seperti apa diri Anda sebenarnya. Pria lemah terburu-buru memperbaiki, menyerap, atau mengeluh. Pria kuat tetap tenang, menetapkan batasan, dan menggunakan momen itu untuk memimpin. Itulah perbedaan antara menjadi spons emosi dan menjadi jangkar. Jika Anda menangani masalahnya dengan kekuatan, Anda tidak hanya mempertahankan rasa hormatnya. Anda menumbuhkannya. Ingat, cara Anda merespons menentukan peran Anda dalam hidupnya. Pilihlah dengan bijak dan pilihlah untuk memimpin.